eat that? I would be happy if you did not. Ow! You have sharp teeth. Oh boy! Okay, what are you trying to tell me? Is some dog here? What are you doing now? You gonna just say so? Hai, kembali lagi di channel Arasik Teen Noob bersama saya Rega Aryansah. Di video kali ini kita akan rekap film kartun terbaru yang berjudul Duck Days tahun 2021. Film ini sequel dari film Up yang rilis 12 tahun lalu, tepatnya di tahun 2009. Menceritakan kehidupan kakek Fredricksen bersama anjing kesayangannya yang bernama Duck. Film ini terdapat 5 episode, tapi tenang saja, di video ini kita akan bahas tuntas sampai selesai. Nah, gimanakah keseruan cerita filmnya? Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film kita melihat kakek Fredricksen bersama Duck sedang memilih rumah baru untuk menjadi tempat tinggal mereka, dan di rumah inilah cerita mereka dimulai. Keesokan harinya di episode pertama yang berjudul Squirrel, Duck terbangun dari tidurnya. Nah, sebelumnya buat yang belum tahu aja, jika Duck ini bisa berbicara lewat kalung yang dimilikinya. Di pagi itu dia membangunkan kakek Fredricksen dan mereka pun sarapan. Setelah itu kakek Fredricksen ingin membuat proyek tempat makan burung di halaman rumah dan dia tidak ingin Duck ini ikut dengannya. Tapi di sana Duck diam-diam malah keluar dan mengikuti kakek Fredricksen. Good. Maybe later. Setelah tempat makan burung itu jadi, Duck diperintahkan kakek Fredricksen untuk menjaga tempat itu agar burung-burung bisa makan. Sementara kakek, dia tidur siang. Pada siang harinya, seekor burung pun datang, tapi Duck ini malah menakutinya sampai burung itu pergi. Nah, tapi setelah pergi, Duck malah memanggilnya kembali. Di saat Duck mencari burung itu, tiba-tiba datanglah tupai yang mencuri biji-bijian di tempat makan burungnya. Di sana, Duck pun sangat marah. Dia mencoba untuk menangkap tupai itu. Duck terus mengejar tupai sampai membuat kekacauan di halaman rumah kakek Fredricksen. Tak lama setelah itu, burung kembali datang. Namun ketika melihat tidak ada makanan lagi, ia pun kembali pergi. Nah, melihat burung itu tidak mendapatkan makanan, Duck ini sepertinya kasihan. Akhirnya dia mengambil makanan dari dalam rumah. Tapi si tupai dia kembali datang dan mencuri lagi makanan itu. Duck yang kesal mengejar tupai sampai naik ke atas pohon. Dan karena itulah tupai harus kehilangan semua makanannya akibat ranting pohonnya yang patah. Atas kejadian itulah, di sana tupai ini seperti sudah pasrah. Dia ingin dimakan saja oleh Duck. Namun di saat itulah Duck ini jadi merasa kasihan dengan si tupai. Akhirnya dia memberi tupai selai kacang milik kakek Fredricksen. Tak lama setelah itu, kakek Fredricksen pun terbangun dan sangat kaget melihat kekacauan yang terjadi. Namun ia tidak marah karena Duck bersikap jujur. Pretending to. Oh, Papa. Lanjut ke episode kedua yang berjudul Puppies. Duck bermain dengan mainan anak kecil di halaman rumah. Tiba-tiba dia mendengar bel rumah yang berbunyi. Dia pun bergegas untuk melihatnya. Ternyata kakek Fredricksen mendapat titipan anak anjing untuk dijaga selama 1 hari. Di sana Duck ini sepertinya sangat menyukai anak-anak anjing itu. Di sana, Duck ini diperintahkan kakek Fredricksen untuk menjaga anak-anak anjing itu di halaman rumah. Duck terlihat sangat menyukai mereka semua. Mereka bermain lari-larian. Bahkan si anak anjing itu mulai nakal dan menggigiti Duck. Saat mereka makan siang, ternyata anak anjing ini sangat suka makan. Mereka menghabiskan semua makanan milik Duck juga. Throw it! Throw it! Time! Boy!
Setelah makan, anak anjing ini pun tidur. Namun di sana Duck ini tak sengaja menginjak mainan miliknya yang membuat anak anjing itu terbangun dan mulai menghancurkan semua mainan milik Duck. Di sana Duck bisa menyelamatkan satu mainannya. Nah, tiba-tiba tupai ini datang ke halaman rumah untuk mencuri makanan burung. Di sana anak-anak anjing ini ternyata takut dengan tupai. Melihat hal itu, Duck ini mencoba untuk melatih anak-anak anjing ini agar tidak takut dan bisa mengusir tupai dari halaman rumah. Not be afraid. Well, go on, go get him. Setelah saat itulah, Duck dan anak-anak anjing ini berdamai. Mereka terlihat sangat bahagia bermain sampai sore hari. Namun di saat Duck lagi bahagia, kakek Fredricksen tiba-tiba datang untuk membawa anak-anak anjing itu pulang ke pemiliknya. Thanks, Carl. I really appreciate the help. I like today. Lanjut ke episode ketiga yang berjudul Flowers. Pada malam hari itu, kakek Fredricksen dan Duck baru pulang dari luar. Mereka duduk di kursi halaman rumah sambil bercerita masa lalu kakek Fredricksen dan istrinya yang sangat menyukai pawai di sekolah. Dan mereka ikut grup marching band. Tepat pukul jam 9 malam, kakek Fredricksen dan Duck melihat perayaan kembang api. Tapi di sana Duck ini malah ketakutan sampai membuat kekacauan dan akhirnya tertidur. How about some warm milk, huh? Saat tertidur, Duck ini bermimpi. Dia dikejar-kejar sama bunga warna biru. Di sana dia pun sangat ketakutan. Sementara kembali ke kakek Fredricksen, dia membangunkan Duck yang tertidur. Tapi karena perayaan kembang api belum usai, Duck ini yang mendengar suara ledakannya kembang api sangat ketakutan. Sampai pada akhirnya, kakek Fredricksen menemukan cara untuk membuat Duck tenang dan dapat menyaksikan kembang api, di mana Duck memakai sebuah headset. Lanjut lagi ke episode 4 yang berjudul Smell atau Bau. Di pagi hari itu, Duck ini sedang bermain dengan ketajaman penciumannya di halaman rumah. Ketika ia sedang mencium aroma-aroma enak makanan, ada satu bau yang dirasanya sangat aneh. Di sana, Duck ini sangat penasaran. Dia terus mengendus untuk mencari asal bau aneh itu. Walaupun Duck diganggu oleh tupai, dia tidak menghiraukannya. Duck terus mencari, bahkan sampai menggali lubang di halaman rumah. Yes? No, you didn't dig. Kakek Fredricksen melarang Duck untuk menggali lebih dalam lagi karena ada tanaman bunga miliknya. Tak lama setelah itu, Duck yang masih penasaran, dia pergi keluar melalui lubang itu sambil terus mengendus. Ketika lagi mencari asal baunya, Duck ini malah tergoda dengan bau sosis panggang di halaman rumah orang. Duck pun mengambil satu sosis itu. Karena hal itulah Duck ini jadi kehilangan bau anehnya. Di sana Duck terus berlari sampai akhirnya menemukan asal bau aneh itu, yang ternyata dari asap kayu yang terbakar di dekat rumah. Melihat api semakin besar, Duck ini panik. Sampai pada akhirnya dia kembali ke rumah. Namun kalung yang dipakai Duck ini tersangkut di pagar yang membuatnya tidak bisa melaporkan kejadian itu ke kakek Fredricksen. Nah, akhirnya Duck ini menyeret kakek Fredricksen untuk memadamkan api itu. Setelah kejadian itu terlihat jika Duck ini diberi penghargaan sebagai anjing pahlawan. Just say so. I wish that you could talk. You cannot. Lanjut ke episode terakhir atau episode kelima dengan judul Science. Di hari itu, kakek Fredricksen sedang memotong kuku Duck. Setelah selesai, Duck ke halaman rumah dan betapa kagetnya dia, ternyata di sana ada Russell. Nah, Russell ini sekarang tinggal di dekat rumah kakek Fredricksen. Ketika sedang berbicara sama Russell, Duck ini melihat tupai. Ia pun langsung mengejarnya. Di sana dia sangat kaget. Ternyata tupai juga bisa berbicara karena memakai kalung hasil buatan Russell. Pada malam harinya, Russell ini memperbaiki kalung buatannya dan pada esok harinya lagi, dia memasang kalung itu ke semua hewan di halaman rumah.
You are smart, small mailman. Ketika Russell sedang mengamati percobaannya, tiba-tiba ia dipanggil oleh ibunya untuk membuang sampah. Di sana Russell pun pulang dan ia memberikan roti selai kacangnya kepada Duck. Namun ketika hendak dimakan Duck, dia mendengar suara hewan-hewan lain yang menginginkan roti itu. Sampai pada akhirnya di sana terjadi keributan antara Duck, tupai dan burung yang membuat roti itu sampai terjatuh. Di sana mereka berdebat siapa yang pantas untuk memakan roti itu. Burung dan tupai ini menyindir Duck yang hanya sebagai hewan peliharaan dan tak butuh kerja keras untuk mencari makan. Nah, dari hal itulah di sini Duck sepertinya sangat sedih dan akhirnya dia memberikan roti itu untuk tupai dan burung. Pada malam harinya, Duck ini bertanya pada kakek Fredricksen, apakah dia itu hanya sebatas hewan peliharaan. Namun di sana kakek Fredricksen pun menjawab, jika Duck itu lebih berarti dari hanya sekedar hewan peliharaan. Dan sampai sini, film pun selesai. Nah, begitulah akhir cerita film Duck tahun 2021 ini ya Sobat Arsiktin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terus support channel Arsiktin Noob dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.